Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Nur Hafifah dari kelas M4 jurusan Akuntansi Manajemen akan menjelaskan tentang poin pertama. Saya akan menjelaskan tentang pengertian investasi modal. Apa itu sih investasi modal? Investasi modal yaitu tanggung jawab seseorang manajer untuk mengambil keputusan, terutama untuk investasi atau keputusan perdanaan. Poin yang kedua, ada alat-alat keputusan investasi modal. Yang pertama ada model non-diskonto, yang kedua ada model diskonto. Yang pertama tentang model non-diskonto. Apa itu model non-diskonto? Model non-diskonto adalah alat keputusan yang mengabaikan nilai mata uang. Model ini hanya berfokus pada investasi terhadap suatu proyek atau usaha dan bisa kembali secepatnya. Yang kedua ada model diskonto. Model diskonto adalah keputusan yang mempertimbangkan nilai mata uang secara eksplisit dan memasukkan arus kas masuk. Alat keputusan investasi untuk model non-diskonto adalah periode pengembalian atau payback period dan tingkat pengembalian akuntansi. Yang pertama ada periode pengembalian atau payback period. Ini merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu pengembalian kembali dari investasi suatu proyek atau usaha. Kemudian, payback period terbagi atas dua metode. Yang pertama ada apabila arus kas setiap tahun sama, dan yang kedua ada apabila arus kas setiap tahun tidak sama. Kemudian yang pertama, apabila arus kas setiap tahunnya sama, maka diasumsikan tetap jumlahnya, maka dapat dihitung dengan menggunakan rumus payback period sama dengan investasi semula dibagi dengan arus kas tahunan dikali 1 tahun. Contohnya, proyek A membutuhkan investasi sebesar 200 juta selama 5 tahun. Arus kas diperkirakan sebesar 45 juta per tahun. Penyelesaiannya, payback period sama dengan 200 juta dibagi dengan 45 juta dikali 1 tahun sama dengan 4. Lalu metode yang kedua ada apabila arus kas setiap tahun berbeda. Maksudnya apabila arus kas dari investasi suatu proyek atau usaha berbeda, maka dapat dihitung dengan menggunakan rumus payback period sama dengan N dikali dengan A dibagi B dikali 1 tahun. Keterangannya, di mana N adalah tahun terakhir di mana jumlah arus kas belum bisa menutup investasi mula-mula. Kalau A itu berarti jumlah investasi mula-mula. Kalau B jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N. Nah, kalau C itu jumlah kumulatif arus kas pada tahun N ditambah 1. Contoh soal yang kedua yaitu suatu usulan proyek investasi senilai 600 juta dengan umur ekonomis 5 tahun. Syarat periode pengambilan adalah 2 tahun dan arus kas per tahun adalah sebagai berikut. Ini dibentuk tabel, perhatikan tabel di sini, dan penyelesaiannya payback period sama dengan 600 dikurang 550 dibagi dengan 750 dikurang 550 dikali dengan 1 tahun.
dengan hasil 2 tahun 3 bulan. Jadi payback periodnya adalah 2 tahun 3 bulan. Kemudian yang kedua ada model diskonto. Alat-alat pengambilan keputusan yang dipakai dalam menyelesaikan model diskonto. Yang pertama ada payback period dengan mempertimbangkan nilai uang. Yang kedua ada net present value. Dan yang ketiga ada internal rate of return atau disebut dengan IRR. Nah, yang selanjutnya ada modified internal rate of return atau disebut dengan MIRR. Yang keempat ada ARR atau disebut dengan average rate of return. Dan yang kelima ada profitability index atau FI. Selanjutnya ada poin kelebihan alat-alat pengambilan keputusan. Kelebihan periode pengambilan adalah mudah dimengerti, terus lebih mengutamakan investasi yang menghasilkan arus kas yang lebih cepat. Dan yang ketiga, cukup akurat untuk mengukur nilai investasi yang diperbandingkan dengan beberapa kasus dan bagi pembuat keputusan. Kemudian kelebihan pengambilan keputusan net present value adalah satu, memperhatikan nilai waktu uang. Yang kedua ada mengutamakan aliran kas yang lebih awal. Nah, yang ketiga tidak mengabaikan aliran kas selama periode proyek atau investasi.